Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, seperti biasa nih teman-teman, kali ini aku mau share lagi aktivitas dan kegiatan aku ya. Kegiatan yang biasa-biasa aja, tapi harus punya semangat yang luar biasa. Nah, aku awali dulu kegiatan ngebabu aku hari ini dengan beberes di kamar ya teman-teman. Jadi ini aku mengerapin kamar dulu karena anak-anak tuh udah bangun. Anak-anak itu kalau bangunnya itu nggak nentu banget ya teman-teman. Kadang itu bangunnya bisa pagi pas ayahnya itu mau berangkat kerja gitu ya. Nah kadang tuh pada bangun dan biasanya pada banyak tingkahnya gitu ya. Kalau misalnya ngelihat ayahnya pergi, bahkan kadang tuh harus dibujuk-bujuk dulu teman-teman anak-anak tuh biar nggak nangis pas ayahnya pergi. Karena pak suami itu paling nggak bisa teman-teman, dia itu denger anak-anak itu nangis pas dia itu mau pergi gitu ya. Jadinya aku harus benar-benar ngusahain banget agar anak-anak itu nggak nangis ketika ayahnya pergi kerja gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh sebenarnya lebih seneng anak-anak itu tuh nggak bangun sebelum ayahnya berangkat kerja gitu ya. Nanti kalau setelah ayahnya berangkat kerja mereka mau bangun ya nggak apa-apa gitu. Karena ya pak suami gitu teman-teman, kalau misalnya ngelihat anak-anak itu nangis pas dia pergi kerja pasti katanya tuh dia nggak tenang gitu ya. Padahal kalau nangis pun anak-anak tuh palingan bentar doang gitu ya, ntar juga diem gitu. Ada yang samaan gak sih teman-teman suaminya kayak ayahnya Twin gitu ya, paling gak bisa kalau ngeliat anaknya tuh nangis pas dia tuh mau pergi. Kalau ada yang samaan boleh ya tulis di kolom komen. Oke deh teman-teman, aku tuh ngerapin kamarnya sekedarnya aja ya, karena itu palingan nanti juga berantakan lagi tuh dimainin sama anak-anak. Tapi setidaknya itu udah aku bersihin pasir-pasirnya juga gitu ya. Dan setelah kamar selesai, di sini aku juga ke dapur ya teman-teman. Ini aku mau beberes dulu di dapur ya, masya Allah dapur yang memang selalu kotor kalau setiap pagi karena lagi diserang habis-habisan terus nih teman-teman sama serangga-serangga kecil gitu ya. Mungkin efek dari musim hujan sih teman-teman. Kemarin tuh juga aku ada beberapa baca komen gitu ya, ada komen beberapa gitu ya teman-teman yang bilang di rumahnya juga banyak binatang yang kecil-kecil kayak gitu pada berhinggapan gitu loh teman-teman. Baik di lampu gitu ya, terus juga di kaca gitu ya, masya Allah katanya tuh juga banyak ya. Dan mungkin memang efek dari musim hujan. Jadinya kalau kayak gini kita tuh harus benar-benar effort banget setiap pagi harus ngebersihin dapur ya. Padahal dapur itu pas kita tinggal tidur itu udah bersih gitu, udah rapi. Pas bangun-bangun ngelihat banyak banget serangga-serangga yang kudu harus dibersihin lagi. Jadi sabar-sabar aja ya teman-teman, dan semoga kita itu selalu semangat juga biar kita tuh selalu bahagia gitu ya pas ngerjain kerjaan rumah yang berulang-ulang. Nah teman-teman, di sini tuh aku mau ngerapin cucian piring dulu ya ke dalam lemari piring biar di penis piringnya ini udah kosong gitu ya. Jadi nanti biar diisi lagi. Pokoknya jangan sampai biarkan penis piring ini kosong terlalu lama ya teman-teman. Jadi seketika dia tuh kosong ya udah langsung cari cara biar ada isinya lagi. Nah di sini aku mau nyuci piring dulu ya. Ya Allah, cucian piring mah setiap hari kagak ada habisnya ya teman-teman. Setiap hari pasti selalu aja ada. Apalagi kadang aku ya teman-teman, misalnya nih sore-sore tuh udah masak, udah beresan gitu ya, dapurnya udah rapi, udah bersih. Tapi kadang itu teman-teman habis maghrib gitu ya. Nah kadang tuh aku suka gorengin ayam atau kadang tuh suka gorengin sosis buat anak-anak. Karena anak-anak tuh kadang itu minta makan itu nggak beraturan teman-teman ya. Kadang kapanpun mereka mau ya biasanya aku gorengin ayam kayak gitu. Ya aku lebih seneng aja kalau misalnya aku ngegorengin ayam buat anak-anak itu pas mereka itu mau makan, karena kadang tuh ayam tuh kalau udah dingin tuh agak kurang enak teman-teman. Jadi ya udah mendingan ditunggu aja anak-anak tuh minta ayam nanti baru deh dikasih gitu ya. Anak-anak itu makan ayam itu kadang kumat-kumatan teman-teman, kadang juga nggak mau gitu ya, kadang dia itu mintanya sosis. Jadi kadang ya aku sosis yang aku masakin, kadang juga ayam kalau misalnya mereka minta ayam gitu ya. Makanya aku tuh nggak yang selalu rutin setiap hari masakin ayam buat anak-anak. Pokoknya tergantung anak-anak tuh mau apa enggak gitu ya. Mungkin pas mereka nggak mau, mungkinnya mereka tuh lagi agak bosen sama ayam kali ya. Karena kan kita kan juga gitu ya, kadang tuh ada juga masanya kita tuh bosen sama ayam. Jadi kadang tuh kita nggak doyan gitu ya sama ayam jadinya karena udah bosan. Oke deh, singkat cerita alhamdulillah ini udah selesai nih teman-teman buat aku tuh nyuci piring, dan ini sampah-sampah yang ada di wastafel aku langsung buang aja dan tara, ini udah bersih.
Oke, setelah dapur udah aku bersihkan, lanjut di sini tuh aku mau nyapu dulu di kamar karena tadi tuh aku belum sempat nyapu ya. Karena aku tuh pengen nyapunya ini ya udah di akhiran aja gitu ya, nanti disapuin semuanya gitu. Makanya ya udah aku biarin dulu tadi tuh kotor dan berantakan kayak gitu ya teman-teman, untuk sampah-sampah kecil-kecil gitu ya sebenarnya. Jadi setelah dapur rapi gitu ya, baru dari sini aku tuh sapu-sapu biar kayak sekalian gitu. Nah teman-teman, rumahku itu beneran deh ya, jarang banget rapinya teman-teman. Ini palingan ya habis aku sapuin ini ntar itu kayak sepedanya anak-anak tuh udah nyampe kemana-mana ya, kadang di kamar, kadang di dapur gitu ya. Belum lagi kadang tuh selimut, bantal itu juga sampai ke dapur loh teman-teman, dibawain sama anak-anak. Kadang tuh juga ke teras gitu ya, Masya Allah. Bener-bener luar biasa ya teman-teman, kalau anak tuh yang lagi bener-bener di masa-masa yang aktif-aktifnya kudu banyak-banyak sabar dan istighfar ya teman-teman. Bahkan kadang tuh beneran aku tuh gregetan banget ngelihat anak-anak tuh, kadang tuh kamar tuh udah aku bersihin gitu ya, malah itu kadang kayak selimut gitu ya, terus juga bantal itu dibawa keluar. Bahkan kadang tuh bantal tuh sering juga teman-teman dimandiin sama anak-anak. Kadang tuh bantal udah basah disiram air minum 1 cangkir. Kadang itu greget loh teman-teman sama anak-anak ya, tapi ya kadang tuh mau gimana, mau marah pun mereka kan nggak ngerti gitu ya. Oke deh, di sini aku lanjut nyapunya sampai keluar-luar rumah ya teman-teman, yaitu sampai ke teras. Nah ini tuh di teras aku sekarang lagi banyak semut teman-teman, semut hitam gitu ya. Masya Allah, itu kalau pas semutnya lagi reunian ya teman-teman, Masya Allah banyak banget teman-teman tuh, sampai numpuk hitam gitu ya semutnya. Kadang itu greget aja ngeliat semut ini tuh entah dari mana-mana gitu ya. Padahal itu udah disemprot sama Pak suami pakai regen teman-teman. Terus juga kemarin tuh udah disemprot juga pakai bensin apa solar gitu ya rasanya tuh teman-teman. Terus juga udah pernah disiram pakai air panas gitu ya, tetep aja tuh semutnya banyak teman-teman, Masya Allah. Padahal sebelum-sebelumnya tuh nggak ada gitu ya, tapi sekarang ini beneran deh banyak banget semutnya tuh sampai ke dalam-dalam rumah teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat ya, cuaca itu alhamdulillah udah mulai terang benderang ya teman-teman. Dan itu cucian pakaian juga udah aku jemurin. Terus ini di teras juga masih ada cucian yang kemarin, itu tuh masih ada yang belum kering gitu ya. Jadi aku biarin dulu aja. Nanti juga rencananya aku mau pindahin ke jemuran yang kena panas ya teman-teman, biar pada cepat keringnya. Karena kalau misalnya pakaian itu masih ada lembab-lembabnya gitu ya, kayak dingin-dingin gimana gitu, itu kayak lumayan cepat sih bikin bikin bau apek gitu teman-teman. Jadi mendingan ya udah biarin dulu dia tuh benar-benar kering maksimal. Sekarang ini nggak bisa tertipu dengan panas matahari yang benar-benar ngejreng ya teman-teman, karena memang panas-panas pun itu juga sering ngeprank. Karena terkadang dadakan malah dia itu hujan di tengah panas yang lagi terik-teriknya ya. Jadi kudu sabar-sabar kalau misalnya di prank sama cuaca. Oke, ini singkat cerita nih teman-teman. Ini berlanjut kegiatan aku dengan ngupas-ngupasin nangka. Tadi aku juga udah pergi sih teman-teman nyari nangka ini ke tempat tetangga. Terus tadi juga aku tuh ada sih sebenarnya ngevideoin, tapi ternyata videonya itu benar-benar silau teman-teman. Jadi kayak aku tuh di video tuh nggak kelihatan gitu ya ngapain, karena silau banget teman-teman. Ya mungkin efek dari kamera handphoneku yang itu tuh kalau kena cahaya matahari kayak gitu tuh kadang tuh suka pecah pencahayaannya teman-teman. Jadi pas awal aku ngetek videonya itu tuh cahaya mataharinya tuh nggak yang terlalu terik. Tiba-tiba dadakan pas lagi aku aktivitas gitu ya, malah cahaya itu terik banget teman-teman. Alhasil itu nggak jelas sama sekali aku tuh ngapain di video. Alhasil aku hapus aja ya videonya. Nah tadi tuh juga aku ngupasin kelapa ya teman-teman di rumah kakak ipar aku. Terus juga sekalian aku parut kelapanya di sana ya. Dan di sini tuh aku ngupas-ngupasin nangkanya dulu. Ngupas nangka ini tuh menurut aku tuh effort banget ya teman-teman. Sebenarnya aku nggak susah sih teman-teman ngupasin nangka nih tuh ya. Yang bikin agak nggak enak itu getah-getahnya itu gitu ya. Kayak ngerasa risih aja gitu teman-teman pas ngupasnya gitu ya. Tapi ya mau gimana kan, mau nggak mau ini tuh harus tetap dikerjakan. Berhubung nangka ini adalah salah satu masakan favorit di rumah ya. Pak suami tuh seneng banget dimasakin gulai nangka. Ini tuh bener-bener kayak nambah-nambah terus gitu loh kalau makan gulai nangka tuh.
Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku nggak langsung masak ya gulai nangkanya. Buat masak gulai nangkanya itu aku di next video. Di sini tuh aku cuman mau ngerebus nangkanya dulu ya teman-teman. Nanti setelah nangkanya aku rebus, mungkin bakalan istirahat sebentar gitu ya. Baru nanti aku bakalan lanjutin buat masak. Makanya aku share video masak-masak gulai nangkanya itu di next video aja. Nah setelah tadi nangkanya itu aku bersihin di luar, ini untuk motong-motongnya lebih kecil, ini aku bawa ke dalam rumah aja karena aku juga udah pegel duduk lama-lama di belakang, terus juga kayak apa ya, banyak nyamuk teman-teman. Jadi ya udahlah ya, ini aku di dalam rumah aja sambil berdiri kayak gini biar lebih cepet dan lebih sat-sat. Beginilah kalau misalnya kita itu hidupnya di desa ya teman-teman. Kalau misalnya kita itu mau masak gulai nangka, yaitu harus metik nangkanya sendiri, ngupas sendiri gitu ya, baru bisa diolah. Makanya kalau misalnya masak gulai nangka ini tuh beneran deh butuh waktu yang lumayan lama teman-teman, karena memang banyak banget gitu ya prosesnya, diambil dulu, dikupasin dulu, direbus dulu gitu ya. Jadi memang lumayan lama. Kalau misalnya kita tuh masaknya itu pengen satset, mendingan jangan masak nangka deh gitu ya, karena memang prosesnya itu lama. Kecuali sih nangkanya itu udah udah dibersihin gitu ya teman-teman, pas kita beli mungkin udah dibersihin atau udah direbus gitu, karena itu bakalan lebih satset sih. Tapi kalau semuanya itu dari metikinnya segala macam gitu harus kita gitu ya, aduh nggak bakalan keburu sih teman-teman kalau kita tuh waktunya tuh singkat buat masak ya, karena memang dia tuh butuh waktu yang lumayan lama. Nah teman-teman, di sini aku tuh lanjut buat ngerebus si nangkanya dulu ya teman-teman. Ini aku mau rebusin nangkanya biar dia itu matang dulu. Nah, jadi nanti pas dimasak tuh nggak perlu waktu yang lama gitu loh teman-teman buat dimasak. Oke, di sini aku juga sambil buat ngerebus air minum ya teman-teman, sambil aku nungguin si nangkanya matang. Pokoknya jangan kasih kendor teman-teman, langsung aja disat-setin ya. Dan singkat cerita lagi, ini airnya udah mateng dan langsung aja di sini aku mau salin ke dalam termos. Oke teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Buat yang belum follow Instagram aku, jangan lupa di follow ya teman-teman. Terus juga buat kalian semua yang udah selalu support, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga ya, untuk setiap kalian nonton video aku, tinggalkan like dan komentar yang positif teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.